taklim kita. Hari ini taklim kita kaji baru ya. Persiapan kita di bulan Syawal. Ada satu ibadah kurban, ibadah sunnah puasa Syawal. Mudah-mudahan bisa mengamalkannya ya. Kita bahas tajuk risalah kita. Inna fadlallahu waladi yuhadidu dukulil jannati walaishal amala syarihata. Rahmat Allah itu penentu surga ya, bukan amal soleh. Keberhasilan itu apapun juga, itu rahmat Allah, bukan perbuatan kalian. Ini yang kita bahas, konteksnya terkait ibadah dan amalan-amalan tasawuf. Mudah-mudahan ini menjadi bekal di kehidupan kita dalam sisa hidup kita ini di bulan-bulan yang serba sulit katanya ya, di tahun-tahun yang serba sulit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa sebelum kita taklim, kita luruskan niat ridha Allah, kita lafadzkan kembali, kita kuatkan kembali keislaman kita dengan syahadatain, istighfar, talqin, zikir tentunya ditujukan kepada Allah. Sama-sama kita lafadzkan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Shalawat umi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyyi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Istighfar. Astaghfirullahaladzim. 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 Doa ma'rifah. Ilahi anta maksudi waridloka matlubi atini mahabataka wa ma'rifataka. Toharo, bersihkan pikiran kita. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Nafi isbat, bersihkan kolbu wilayah dada kita. La ilaha illallah. 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 La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ila hadiniya solihi wa ila hadrati Syekh Abdul Qadir Jalani bi syafaat Nabi Muhammad bi idznillah waridullahi. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Inna ala kulli syai'in qadir. Takdi hajatina pasangnya. Wa khususan abaruhi Nur Muhammadin, khususan ila ruhi Muhammad Nabi Inoka, wabil khusus wadiri al-madi kalifatul rodin, wa khususan arwahi juriyatihi, wa khususan arwahi muslimin, mu'minin, wa muslimin. Al-Fatihah. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma a'inna al-islam wa amitna al-sunnah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ala ahdika wa wadika masatatu a'udzubika min syarri ma sana'tu wa abu laka bi ni'matika alayya wa abu jandi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma ya qadiyal hajat. Allahumma ya kafiyal muhimat. Allahumma ya dafi'al baliyat. Allahumma ya rafi'u darajat. Allahumma ya safi'al amrad. Allahumma ya mujibad da'wat. Allahumma inna nas'aluka selamatan fidin wa afiatan fil jasadi wa jadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan dal maut. Allahumma hawin alina absakatil maut wa najatan minan nari wa afan dal hisab.
La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi qala syidin ajwaja wa sholatu wassalamu ala syadina wa maulana Muhammadin nuril huda wa syamsi huda wa badril huja wa ala alihi wa ahli baitihi wa ashabi ahli tuqa wa naqqa wa najail malana ila ma'alam tanah innaka antal alimul hakim. Rabbi syari sadri wa yasri amri wa quddatam lisani ya qali ya Allah. Mudah-mudahan pentaklim dan juga yang ditaklimi dimudahkan semuanya urusannya. Nah, dan yang pentaklim ini diridhoi semua amalan ini. Amin amin ya rabbal alamin. Amma ba'du, kita pahami taklim ini tadi sudah disebut rahmat Allah itu penentu surga ya, penentu keberhasilan. Bukan amal soleh perbuatan kita. Tapi penting amal soleh, ikhtiar itu wajib juga. Jadi saat menyatu nih. Nah ini perkara biasa, tapi banyak kurang yang dipahami dalam sisi keyakinan ya. Amma ba'du. Amal soleh sekali lagi yang mengingatkan ya. Bukanlah penentu utama masuk surga atau keberhasilan seseorang dalam segala hal. Melainkan penentunya ialah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, camkan itu ya. Karena sering orang lupa ya, karena keberhasilan saya maka berhasil. Hati-hati itu syirik syamar. Ya, itu syirik syamar itu, namanya syirik kofi ya. Dan ditambah rahmat Allah penentu dan syafaat Rasulullah. Ya. Walaupun amalnya sedikit, kalau rahmat Allah ada, syafaat ada, itu yang bisa mengantarkan keberhasilan dan mengantarkan ke surga, asalkan secara syariat tidak dasari dengan keimanan yang kuat dan keikhlasan. Wilayahnya masih syariat Pak ya. Arti kata bukan semata-mata kuantitas ibadah, Allah nggak melihat ibadah kita. Tidak melihat tartil kita dalam sholat, khusyuk kita. Kalbu kita. Ya, hati-hati ada di Quran tuh. Ya. Kadangkala justru dengan syafaat Nabi dan rahmat Allah itu semua bisa berhasil penentunya, walaupun amal kita sedikit. Ya. Arti kata bukan amal Pak, tapi rahmat Allah gitu deh. Ya. Tapi amal kita penentu juga. Nah, zaman sekarang ini kan sering disisihkan rahmat Allah. Ya. Amal manusia terlalu sedikit Pak. Ya, terlalu sedikit. Walaupun antum siang malam sholat, ikhtiar kuat untuk membayar harga surga. Sampai kiamat antum sholat tahajud itu untuk masuk surga belum bisa kebayar kalau ada transaksi. Ya Pak, terlalu sedikit. Ya. Makanya penentunya rahmat Allah dan syafaat Nabi. Karena surga itu begitu mewahnya Pak. Nggak percaya Pak, mati kita. Jadi perbandingannya gitu lah ya. Nah, surga kan diraih atas kasih sayang rahmat Allah Pak. Rahmat Allah itu kasih sayang. Makanya antum sering kalau dakwah itu udah wilayah tarekat. Kalau antum mendengar dakwah diawali dengan baik yang hadir maupun tidak hadir semuanya rahimakumullah. Maka itu wilayahnya sudah antum mengkokohkan tauhid. Tidak berpikir lagi ikhtiar. Semua datang karena rahmat Allah ya. Antum datang ke sini ada berobat itu bukan karena ikhtiar memulut ke mulut aja ya. Karena Allah berkehendak mendatangkan kemari. Ya gitu ya. Nah, jadi ini penting Pak dalam kehidupan sekarang. Itu wilayah spiritual yang perlu kita tanamkan itikotnya, akidahnya. Semua kalau tidak ada rahmat Allah, nonsen bisa berhasil. Yakin? Itu Quran loh. Yakin ya? Nah. Jadi orang mukmin, muksinin, tinggi nih derajatnya. Yang takut neraka, itu potensi masuk surga itu dengan rasa takutnya, itu bukti keimanan yang tinggi. Justru itu yang menjadi mereka berhasil dalam segala urusan. Amal tidak harus banyak, tapi harus diikhlas dan tidak berlebihan.
nggak perlu pamer berat. Syafaat Rasulullah adalah tiketnya. Doa tanpa syafaat balik lagi. Ya, makanya antum jangan farewell minta. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, baru angkat tangan. Itu sunnah. Ya. Karena tiketnya adalah sholawat tadi, itu syafaat. Dan itu diterangkan di Quran dan di hadis. Jadi beberapa amalan penting antum ingatkan kembali walaupun sudah banyak yang tahu. Tiket utamanya syafaat. Itulah penyempurna amal. Ya. Walaupun amal antum sedikit. Makanya segala permohonan dalam hidup harus diilmui. Banyak yang tahu ilmunya, tapi harus diingatkan kembali. Ya. Memperbanyak zikir seperti thayyibah, seperti tadi la ilaha illallah sebagai pembersih, sebagai bentuk amal awali. Ya, makanya antum sudah wudu sambil berjalan ke tempat sajadah la ilaha illallah, bereskan kepala kita, ya. La ilaha illallah, bereskan kalbu kita, baru niat sholat, kemudian Allahu Akbar. Itu tuntunan sunnah. Ya. Jadi zikir toharo, pembersih ruhani, di samping pembersih wudu, pembersih lahir, adalah yang dominan ada pembersih ruhani. Ya, kita sering lupa Pak, tidak berzikir sebelum sholat. Ya, zikirkan walaupun hanya sekali. Ya, nah ini penting. Itulah kehebatan la ilaha illallah. Maka disebut la ilaha itu apa Pak? Miftatul jannah, kunci surga. Ada di Quran. Ya. Jadi amalan kita menjadi betul-betul cukup syarat. Ya. Dihargai Allah amalan kita. Insya Allah kalau Allah sudah menghargai, rahmat Allah turun. Gitu kan? Nah. Jadi di sini sudah jelas, walaupun masuk surga itu utamanya rahmat Allah dan syafaat Rasulullah, ikhtiar, usaha melalui amal soleh juga perlu, bahkan ada ikhtiar yang diwajibkan. Contoh, kita yakin rahmat Allah penentu, kita yakin syafaat tiketnya dari keberhasilan, tapi ada kewajiban yang perlu dilengkapi. Apa itu Pak? Umpamanya jodoh. Duduk aja Pak dengan ngangkat tangan menunggu rahmat Allah tanpa ikhtiar mencari, tanpa usaha, tanpa pendekatan, maka juga tidak berhasil. Apalagi sakit, tanpa berobat tanya kepada ahlinya, kepada dokter, tanpa itu juga kadangkala tidak berhasil, walaupun penentunya rahmat Allah. Udah paham dah ya? Nah, jadi kadangkala ikhtiar itu 50%. Ya. Hampir mendekati keharusan. Tapi ada juga yang tanpa ikhtiar kita langsung berhasil. Nah, itu lupa. Maka tadi ini penting setelah kita menganggap tenang deh di Idul Fitri menjadi suci lagi, amalan kita lagi, kita lurusan akidahnya. Semua ikhtiar usaha kita adalah ternyata dominannya di rahmat Allah dan syafaat Rasulullah. Ya walaupun kita tidak meninggalkan ikhtiar ya. Jadi rahmat Allah itu bukan sekedar pelengkap ya. Rahimakumullah yang sering kita baca bukan sekedar pelengkap, penentu. Khususnya penentu keberhasilan, keselamatan, bukan hanya amal. Di samping ditetapkan dengan ketaatan perbuatan baik, itu juga rahmat Allah. Usaha sungguh-sungguh karenanya ya. Usaha sungguh-sungguh adalah lobby saja Pak. Lobby itu kan kalau antum ingin berbisnis, di lobby orang yang punya duit kan. Kadangkala bisa tertolak nggak lobby itu? Bisa kan? Penentunya bukan itu Pak. Ya. Jadi bagus sholat antum juga itu hanya lobby aja ya. Penentunya rahmat Allah. Karena ada ketetapan takdir. Nih gini, suami istri Pak. Ya. Misalnya terlalu
soleh bener si istri ini, ya. Mau sholat tahajud aja sunat malam itu harus izin suami loh. Puasa harus izin suami loh yang sunnah, termasuk puasa Syawal. Kalau suami nggak ngizinin nggak boleh pak. Ini bukan memojokkan perempuan, ini membuat kebaikan perempuan. Ya, paham ya? Karena kadangkala laki-laki perlu perempuan. Paham maksudnya ya? Ini tahajud tuk tak gitu. Pas dideketin suami nggak bisa tahajud sampai jam 3 pak. Dikutuk malaikat, ada hadisnya. Nggak boleh pak, izin suami pak. Ya. Terutama yang sunnah. Beda dengan wajib. Yang wajib kalau suaminya nggak sholat getok aja, nggak dosa itu si istri, gitu pak. Jadi yang sunnah hati-hati. Ya, ini penting. Kadang-kadang yang sepele nggak tahu nih, ya. Nah itulah yang perlu ada mengingatkan kembali dalam konteks ini. Apa rewel aja dia. Ibadah, udah tahajud setar dari Isya pak. Ya, tidur sebentar. Memang dengan suami. Maaf, nggak bisa dideketin karena mau tahajud malam. Ya, wah itu udah nggak bener itu. Izin dulu. Ini penting. Hal-hal yang sepele itulah. Ya. Perlu kita ketahui hal faktor-faktor yang paling krusial apa sih. Nah, ingat rahmat Allah datang itu ridho suami juga pak. Duduk ya. Begitu suami juga harus paham. Ya. Konteks-konteks hal ini yang sering tidak disampaikan oleh, maaf, walaupun di sini ada yang belum berkeluarga, tapi ini penting untuk disampaikan karena di-share. Ya. Perbuatan baik, usaha sungguh adalah lobby. Hanya lobby. Atau sebab mendatangkan kasih sayang Allah. Rahmat Allah itu kasih sayang Allah. Ya. Banyak dosa, kalau rahmat Allah datang, hilang dosa. Karena itu poin-poin penting mengenai hubungan rahmat Allah dan ikhtiar. Hubungannya harus tahu. Adalah sebagai berikut. Nucurai satu-satu. Ikhtiar adalah juga syarat datangnya rahmat. Syarat. Usaha ikhtiar itu syarat datangnya rahmat. Karena Allah menyatakan dalam Al-Quran bahwa rahmatnya dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Jadi kalau ingin segala sesuatu, berbuat baiklah, berakhlak baiklah. Ditambah bertakwa dan taat. Itu ritual. Itu sebabnya amal sebagai torekot. Amal itu jalan. Torekot itu sunnah, tidak wajib. Ya, jalan menuju rahmat Allah. Sedangkan rahmat penentu. Akidah, ya, penentu. Manusia diperintahkan beramal ikhtiar sebaik mungkin. Namun berserah diri tawakal kepada rahmat Allah kewajiban. Duduk. Kewajiban, Pak. Sudah ikhtiar nggak bisa diam. La haula wala quwata illa billah. Menyebut rahmat. Kan harus dijelaskan. Duduk ya, jangan lupa itu Pak. Penentunya justru yang terakhir itu. Itu kunci. Ya. Sebagaimana dalam proaktif, produktif, profesional, bahasa kerennya. Proaktif, produktif, profesional, tidak boleh lepas 3 tuh kalau ingin berhasil. Pertama proaktif, kedua produktif, ketiga profesional. Kan menekankan 3 sikap dalam usaha untuk meraih rahmat keberhasilan. Di antaranya proaktif dalam kebaikan. Proaktif. Dihina orang buat baik aja. Ya. Istri nggak minta maaf ke suami, maafin aja. Ya. Nggak apa-apa Pak. Proaktif. Produktif dalam amal soleh. Tahu diilmui. Mana yang mesti ada ridho suami, mana yang ridho Allah. Ya. Mana yang didulukan, mana yang tidak. Kalau suami hargai ibunya, ya, betul kan? Nah, minta syafaat ke ibu boleh. Itu yang disebut produktif beramal. Profesional. Tahu profesional dalam bekerja. Disinilah ada larangannya putus asa. Profesional kita. Nggak boleh putus asa. Yakini berhasil. Duduk. Insya Allah Pak.
Jadi 3 poin ini penting. Karenanya ujian cobaan hidup bagi orang yang beriman, rahasianya satu. Kalau antum merasa beriman, ujian, cobaan, kegagalan, kuncinya satu, keberhasilan tuh. Sepakat Pak? Keberhasilan itu. Ya. Ada Qur'annya tuh. Ya. Karenanya ujian dan cobaan hidup bagi orang yang beriman, dalam menghadapi ujian tersebut, Al-Quran mengajarkan untuk tidak berputus asa dari rahmat Allah. Jelas, putus asa nggak ada di kita. Nggak ada. Merasa tidak berhasil nggak ada. Karena penentunya rahmat Allah kan. Prerogatif berhasil itu rahmat Allah yang tahu tuh. Tidak berhasil antum, disakitkan antum, penggugur dosa Allah tahu itu. Kita nggak tahu kan? Betul kan? Jadi semuanya baik. Apapun masalahnya semua baik itu untuk kita bagi orang yang beriman. Dasarnya mana? Al-Ankabut Pak, ayat 2. Baca. Insya Allah. Al-Ankabut. Itu dia dasarnya. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji lagi? Yakin? Jelas ya. Kok masih juga ngeluh ya? Apakah manusia mengira bahwa mereka dibiarkan saja hidup tuh? Oh, saya beriman. Udah beriman, udah soleh, pasti diuji. Ya diuji. Setuju Pak? Bukan kata Andung ya, yang dijulid tadi ya. Kata Allah kan? Jadi kalau diuji masih manggarut tuh Andung ya, aduh, bingung. Kalau antum hidup di Palestina gimana Pak? Diujinya tuh. Masya Allah. Banyak syukur deh. Sekarang banyak syukur ya. Enggak, kondisi sekarang memang harus dikuatkan spiritual. Pulang kampung itu ya, banyak kemarin jemaah Andong itu. Rata-rata menggarutu ujian hidup Pak. Ya. Bener Pak. Ngaji sini kok ngaji Andung tuh yang disampaikan memecahkan solusi, pikirannya gimana selesai. Manggarautu merasa terhina hidupnya. Aneh bin ajaib orang sekarang ya. Tandanya apa Pak? Gak kuat iman. Ya. Padahal jelas tuh. Nggak mungkin deh antum mengaku beriman gak diuji. Allah adil Pak. Maha adil. Maha adil ya. Nggak mungkin deh nguji antum itu nggak kuat di pundak antum. Jadi kalau ada yang ngadu seolah-olah ketimpa tangga, ditimpa tangga lagi getok gitu. Bohong. Cerita tuh. Sepertinya sadis diuji, tapi disiapkan solusinya loh. Betul kan? Udah clear ngaji itu pulang. Udah selesai ngaji itu. Nah, kan pas perkaranya kehidupan. Langsung dihantam di Quran kan? Ya kan? Betul, Ikhwan, akhwat, semuanya. Nah, sampaikan ya, hidup itu ujian, hidup itu cobaan, jangan lupa itu. Nggak mungkin kalian hidup di sini tidak dikasih masalah, nggak mungkin. Wong mau makan aja dikasih masalah. Mau makan nih dikasih masalah nggak?
Melilit perut nggak enak kan? Kan masalah. Kalau nggak dikasih masalah, nggak makan antum. Itulah hikmah kebaikannya. Ada yang diuji dengan kecemasan, kekhawatiran akan masa depannya yang masih belum pasti. Ada yang diuji dengan kemiskinan, kelaparan, kekurangan harta benda. Ada yang diuji dengan penyakit yang tak kunjung sembuh. Ada yang diuji dengan kematian serta kehilangan orang-orang yang dicintai. Ada yang diuji dengan keresahan serta kecemasan ketika jodoh tidak kunjung datang, sementara umur terus bertambah. Ada yang diuji dengan kekhawatiran dan ketakutan ketika keturunan tak juga hadir. Setelah bertahun-tahun berumah tangga, ada pula yang diuji dengan kegagalan atau saat tak kunjung mendapatkan bekerja, galau dia. Nah, kesemuanya ujian dan cobaan itu adalah cara Allah untuk melihat kualitas hambanya. Gimana kualitas antum? Kalau antum nggak merubah kualitas hidup antum, nggak akan turun rahmat Allah. Demi Allah. Kareban andung ngaji. Biasa ya. Tak singgung jangan tak singgung jandang lah. Aneh, ya. Jangan. Anu hanya menyampaikan ini corong sampaikan. Kesemuaan ujian, cobaan itu adalah cara Allah melihat kualitas hambanya. Siapakah di antara mereka yang paling baik amalnya? Paling baik imannya? Apakah dengan hadirnya ujian dan cobaan hidup ini membuat seseorang menjadi naik imannya? Muhasabah, Pak. Apakah terus-menerus mengeluh? Apakah terus meratapi nasib? Mengutuk keadaan? Bahkan mempertanyakan keadilan Allah. Disinilah antum sebagai guru harus menasehati secara sisi yang berbeda. Jadi nggak apa-apa kalau antum monitor dimanapun antum berada. Sampai Pak, dunia lah tuh. Ya, rudal besok janjian kamari Pak. Rudal dari Allah kan nyeri Pak. Menakui-nakuian dong. Betul nggak? Rudal andung cuit sela. Itu sela. Ndak ingin je cuit masih boleh, tak jalapak seorang lah. Ya. Benar Pak, bukan andung sakti, ndak. Tolong, robah. Kondisi kini sangat kita hidup itu kualitas spiritual keimanan kita harus dipahami secara profesional ya. Tolong, kenapa? Jangan lalai deh. Jangan lalai Pak. Udah di ujung tanduk Pak kita hidup nih Pak. Siapa yang kita akan panutkan sekarang dalam bernegara? Maaf, presiden, menteri bisa diharapkan? No. Betul? Ikhtiar? No. Ilmu agama. Hanya itu. Ataukah justru dengan hadirnya beragam ujian dan cobaan hidup semakin membuat seorang hamba menyadari kelemahannya? Seharusnya begitu. Sambil terus-menerus memperbaiki diri, harus sebegitu. Meningkatkan kualitas kepribadian kita secara tuntunan agama, meningkatkan kualitas serta intensitas kedekatan kita kepada Allah dengan zikrullah. Seharusnya begitu. Dari ujian cobaan hidup yang dihadirkan itu juga akan terlihat jelas siapakah yang mudah putus asa, gampang menyerah, serta tidak tahan dengan kenyataan hidup yang dialaminya, akan tahu tuh. Siapa pula yang meskipun ujian datang bertubi-tubi, silih berganti, cobaan seakan tak pernah berhenti menghampiri kita, tetapi ia tetap sabar, tabah, serta berserah diri kepada Sang Ilahi. Al-Quran mengajarkan kepada kita untuk tidak putus asa dari rahmat Allah. Karena rahmat Allah sangat luas. Ya, sangat luas. Jadi menghadapi problem di kehidupan sekarang itu gampang Pak. Naikkan ketaatan kita, jangan mudah mengeluh. Hak Allah, serahkan ke Allah, beres. Gak segampang itu ya dong. Gampang.
Beragama itu tidak susah. Yang bikin susah itu waswisufi sulurinas. Wilayah bawah nafsu yang nonjok. Sanggup mulai besok apapun ujian kita tidak putus asa? Sanggup? Berjanji sama diri sendiri, maka rahmat Allah datang. Itu aja. Ya. Insya Allah, Pak. Kenapa? Kata ilmu tasawuf, putus asa, mengeluh, menggerutu adalah tanda orang kafir. Kare benar. Kata ilmu tasawuf. Kata ilmu torekot. Seorang mukmin kan yakin sepenuh hati bahwa setiap masalah pasti ada solusinya, ada di Quran. Ya kan? Kenapa kok seperti nggak ada selesai-selesainya? Lah keadilan Allah ditantang. Tolong. Itu makanya kadang-kala Andung ingetin itu. Ya. Nabi aja sampai nangis pas perkara ini loh Pak. Apalagi kita ya yang duduk manusia biasa ngingetin. Ketonjok-tonjok kita galigaman tuh. Ya kan? Ya kan? Masya Allah. Jadi ujian itu ada nilainya Pak. Ada nilai di sisi Allah tuh. Persoalan itu ada nilainya. Ada pesan. Jadi Allah itu ngebisikin kita dengan ujian tadi. Ya, dengan ujian tadi. Ya. Tabah enggak ketika ditimpa? Sehebat apa kualitas keimanan itu bisa diukur dari beberapa keikhlasannya menerima apa? Qadar Allah, takdir Allah. Jadi tolong deh bahagia deh. Orang yang ketika ditimpa masalah, memang ada masalah, diterpa cobaan, memang ada cobaan, itu tempatnya di dunia, tetap sabar dan tabah, kemudian lakukan ritual. Minta tolonglah pada sabar dan sholat. Hanya itu. Minta tolonglah pada sabar dan sholat, digandeng tuh. Sabar iya, sholat enggak, bermasalah. Sholat iya, sabar enggak ada juga bermasalah. Ya. Itulah makna ikhlas Pak. Karenanya rahmat Allah sangat luas. Bahkan ujian, kesulitan merupakan bentuk kasih sayang kan? Bentuk kasih sayang bukan? Rahmat Allah Pak. Faktor terdalamnya apa Pak? Ujian, masalah. Zaman sekarang tuh ya. Kalau antum bertarekat masih terus belum selesai. Penyuci dosa. Sepakat? Jadi kayaknya ini dibersihkan supaya masuk surga, antum harus dikasih masalah berat-berat ya. Karena itu tobat nggak sanggup. Dengan tobat tidak sanggup. Ikhlas Pak kalau dikasih masalah. Begitu cara Allah berkomunikasi terhadap makhluk, ya, diberinya masalah. Berpikir begitu aja deh. Karena memang benar begitu di kehidupan sekarang, ya. Insya Allah Pak. Jadi kesimpulan rahmat Allah tidak dapat dengan berpangku tangan. Ikhtiar adalah bentuk syukur. Ketaatan menjadi jembatan menuju rahmatnya. Rahmat Allah adalah hal yang paling diidam-idamkan manusia, terutama umat Islam. Sebab ia merupakan faktor utama untuk mendapatkan kebahagiaan dunia wal akhirat. Itu Antum ingatkan kembali. Untuk ikhwan semuanya, baik yang hadir maupun tidak hadir, semuanya rahimakumullah. Jadi semua kata itu ada makna doa, ada makna permohonan. Makanya diilmui Pak. Dalam kehidupan ini perlu diilmui ya. Dalam sebuah hadis diriwayatkan Imam Muslim, dalam kitab Sahih Muslim dijelaskan bahwa manusia tidak bisa dimasukkan ke dalam surga oleh amalnya. Gak bisa. Hati-hati mentafsirkan Quran. Di Quran ada yang menyebut orang masuk surga karena amalnya. Tapi itu harus ditafsirkan secara bil ayat, bil sunnah. Ya. Maka jadi mufasir itu berat Pak. Kalau salah tafsir maka salah pengertian. Itu gurunya tolibul ilmi. Kita pahami hadis ini. Sahih ya. Manusia
dimasukkan ke dalam surga, diselesaikan masalah jika mereka mendapatkan rahmat Allah sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala saddidu wa qarribu wa abshiru fa innahu la yudkilu ahada anjanata amaluhu. Qalu wala an ya Rasulullah, qala wala anna ila an yatagammadan Allahu bimaghfiratin wa rahmatin wan ahabal amala illallah adumuha wa in qala. Artinya dong ya, dari Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkata, sesungguhnya Rasulullah pernah bersabda, tujulah kebenaran, mendekatlah dan bergembiralah bahwa sesungguhnya tidak seorang pun dari kalian yang dimasukkan surga karena amalnya. Mereka para sahabat akhirnya bertanya, tidak juga Tuan, wahai Rasulullah. Nabi menjawab, tidak juga aku, kecuali bila Allah melimpahkan rahmatnya dan karunia-Nya kepadaku. Dan ketahuilah bahwa amal yang paling disukai Allah adalah yang paling rutin walaupun sedikit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadisnya sahih. Ternyata penentu pokok keberhasilan antum rahmat Allah, tapi tidak dilupakan ikhtiar diilmui. Sepakat ya? Nah, dari hadis tadi kita dapat pahami bahwa syarat utama masuk surga keberhasilan antum dalam hidup bukan hanya amal tapi rahmat Allah. Lantas apakah amal ibadah tidak penting? Tentu tidak, ilmui Pak. Sebab amal adalah perkara yang sangat juga penting dan ada berapa yang mesti diwajibkan dilaksanakan oleh umat Islam. Disinilah titik ilmu penyelesaiannya. Ada banyak ayat Al-Quran berbicara mengenai kewajiban melaksanakan amal ibadah. Kewajiban-kewajiban tersebut dilaksanakan sebaik mungkin, sebagaimana petunjuk Nabi Muhammad SAW kepada para sahabat. Hadis. Oleh karena itu amal ibadah tidak bisa ditinggalkan dengan dalih bahwa masuk surga kan kata andung berkat rahmat Allah, nggak perlu amal. Ini sasek kaji nih. Nggak gitu Pak. Makanya takutnya ada yang kena nih. Suruh cari istri dengan doa aja itu rahmat Allah perkara takdir. Jadi antum nggak perlu berusaha katanya. Ya kacau lah ya. Iya nunggu aja pakai combong. Ya lah kacau lah. Nggak bisa gitu. Ya jadi ini penting. Di sisi lain amal ibadah memiliki segudang manfaat loh. Ada juga bagi pelaku kalau diilmui dan ada petunjuknya. Dalam tafsir surat Al-Baqarah. Ya. Tapi Anda mentafsirkan baca dulu deh. Rahmat Allah salah satunya ada di Quran tuh, yang berbicara bahwa ibadah merupakan syarat utama mendapatkan rahmat Allah. Ya, Al-Baqarah surat 2 ayat 218 dibaca ikhwan. Innalladzina amanu walladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
Tanya, ingin berhasil hidup? Ingin urusan selesai? Ingin dapat kerja? Ingin dapat jodoh? Ingin masuk surga? Mau ya? 3 syaratnya. Beriman. Apalagi? Menurut Quran. Hijrah. Ketiga, jihad. Sampai Pak? Kurban itu jihad Pak. Beriman, hijrah, jihad. Berhasil antum. Beriman udah jelas. Oke, semua udah beriman. Hijrahnya ada. Antum beriman, antum suruh hijrah antum. Kalau enggak antum celaka di situ. Enggak juga, bertahan di tempat yang cingkaha. Selesainya urusan? Tidak. Udah itu, udah hijrah, harus ada korban kan? Maka berhasil. Itu poinnya. Quran. Ulang. Beriman, hijrah, jihad. Itu dia kalau ingin berhasil. Apa aja, dunia wal akhirat. Itu poinnya tuh. Al-Baqarah surat 2 ayat 218, 218. Perhatikan ya, 218. Ada spiritual, ada tauhid, ada kerancuan pikiran, dikuatkan dengan iman. Sampai Pak, hijrah, ikuti jalan Allah, tunjuk ketauhidan. Ke-8, ada yang tahu? Kurban, spiritual kita. Nggak salah Quran. Dalam sisi semua sisi pasti benar. Ya. Arti kata, di Quran surat 218 itu ada kata-kata yang disebut yarju. Perhatian tuh, ada yarju. Ika yarjuna rahmatullah. Kan? Bahwa rahmat Allah adalah hak prerogatif Allah, bukan amal. Yarju. Kuatkan tauhid. Nah, karena itu manusia hanya bisa melaksanakan tuntunan agama sebaik-baiknya, tapi timbulkan harap-harap cemas. Tinggi juga antum tahajud, antum punya, karena saya sudah tahajud, sudah menyelesaikan persoalan, sudah selesai kita misalnya sodako, fitrah, sudah berkorban, yakin gua selesai urusannya. Syirik sama. Nggak bisa begitu. Tetap harap-harap cemas, hanya Allah yang menentukan. Gitu itikotnya Pak. Serahkan la haula wala quwata illa billah, itu harus diilmui. Penting itu. Jadi nggak pede dengan amalan. Justru pede dengan amalan nggak berhasil. Nggak ada ajaran Islam pede pada amalan, nggak ada. Pede itu hanya kepada Allah. Duduk ya. Duduk ya. Juga dalam ayat tadi Al-Baqarah 218 kan berkata begini, sesungguhnya orang-orang yang beriman dengan iman yang benar dan orang-orang yang berhijrah di tempat yang lebih baik, pindah tempat dan menjadi lebih baik dari hijrah itu dan berjihad, yakin deh mereka berjuang tiada henti ya, dengan mencurahkan segala yang dimilikinya di jalan Allah. Insya Allah ridha Allah datang. Insya Allah. Jadi berkenan dengan ayat tadi diilmui lagi Pak tuh. Jadi nggak bisa dipendek biasa. Syekh Imam Nawawi Al-Batani, Ahlul Tarekat, mentafsirkan. Tafsirnya referensi ya. Marah Labid menyebutkan bahwa surat Al-Baqarah, surat 2, khusus ayat 218, turun setelah Abdullah bin Jahashi. Ya. Asbabun nuzul tuh. Berkata begini, ya Rasulullah. Maka turun ayat tadi tuh, 218. La yujadu ma yamnauna min nadifai anfusina. Al-qitalu kilal ashuril muharamati. Kami tidak melarang untuk mempertahankan diri berperang pada bulan haram.
lakina hal yumkinuna an natawaqa'a makafa'atin wa mukafa'atin muqabila hadil af'ali. Namun apakah kami boleh mengharapkan ganjaran dan pahala atas tindakan tersebut? Kemudian ayat ini menunjukkan bolehnya berharap ganjaran kebaikan dilakukan, boleh, hanya berharap. Amal itu hanya berharap, bukan menentukan berhasil. Begitu itikadnya. Hadisnya sahih. Sedangkan Asy-Sya'adi menjelaskan bahwa ayat tadi menerangkan tentang 3 sarana untuk mendapatkan rahmat Allah dan pondasi utama penghambaannya, yaitu iman, hijrah, jihad. Karena itu di Quran kalau ingin antum masuk surga, disebut lagi nih, ini perlu dijelaskan lebih dalam. Jangan diandalkan ini. Karena Allah berfirman di Az-Zukhruf 72. Dibaca, Iwan, baca dulu. Ini sering salah tafsir. Az-Zukhruf, baca. Iqra, Iwan. Wa tilkal jannatu allati urithtuha bima kuntum ta'malun. Dan itulah surga yang diwariskan kepada kamu disebabkan amal-amal yang dahulu kamu kerjakan. Halo, kalau antum mentafsirkan gitu, masuk surga karena amal perbuatan soleh, betul kan? Langsung disampaikan keluar, salah nggak tuh? Salah, Pak. Bukan arti kontradiktif. Maka di sini harus ditafsirkan melalui pertama bil ayat. Pertanyaan pada Quran surat Az-Zukhruf 72 dijawab oleh ayat lagi, terletak pada Al-Baqarah 218. Paham ya? Kemudian dipertegas lagi. Pertanyaan pada Az-Zukhruf 72, apakah masuk surga melalui amal soleh? Maka ditegaskan, diperjelas pada bil sunnah, pada hadis yang tadi dibaca Aisyah. Begitu menafsirkan. Gimana supaya tahu ke situ? Belajar 10 tahun ilmu tafsir sama yang duduk. Berapa? Itu gunanya talibul ilmi, penjelasannya. Jadi tidak kontradiktif. Makanya hati-hati jadi ulama. Harus jadi mufassir. Banyak syarat. Wabillahi taufiq hidayah. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita bisa amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Walaupun ada beberapa lagi di bawah, insya Allah di bab selanjutnya membahas lebih dalam secara amalan mengejar keberhasilan hidup, bukan dunia saja tapi juga akhirat. Banyak maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, puji bagimu ya Allah, atas nikmat yang tak terhingga. Kau berikan hidup, kau berikan cinta. Di setiap langkahku merasa bahagia. Ya Allah, Engkau yang maha pemurah. Segala syukur dan doaku panjatkan. Hati ini penuh dengan rasa syukur atas segala karunia dan rahmat-Mu.
puji bagimu ya Allah, atas nikmat-Mu yang tak terhingga. Kau berikan hidup, Kau berikan cinta, di setiap langkahku merasa bahagia. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemurah, segala syukur dan doaku panjatkan. Hati ini penuh dengan rasa syukur atas segala karunia dan rahmat-Mu. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemurah, segala syukur dan doaku panjatkan.